Di balik bukit yang diselimuti kabut tebal, Desa Angker menyimpan legenda tentang sebuah rumah tua yang ditinggalkan. Konon, rumah itu dulunya adalah milik juragan kaya yang meninggal secara tragis, dan arwahnya masih bergentayangan di sana. Dua pemuda pemberani, Bima dan Dimas, tergoda untuk melakukan uji nyali di rumah tua itu pada malam Jumat Kliwon. Keberanian mereka tak diragukan lagi, dan mereka ingin membuktikan bahwa mereka tidak percaya dengan cerita-cerita seram yang beredar. Pada malam yang mencekam, Bima dan Dimas berangkat menuju rumah tua itu dengan membawa senter dan kamera. Suasana rumah yang sunyi dan gelap menyelimuti mereka, diiringi dengan suara angin yang menderu dan dedaunan kering yang berbisik. Saat mereka memasuki rumah, suasana semakin mencekam. Ruangan-ruangan yang penuh debu dan barang-barang antik tampak seperti museum horor. Bima dan Dimas menjelajahi rumah itu dengan rasa penasaran dan ketakutan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gesekan kain yang menyeramkan. Mereka menoleh ke belakang dan melihat sesosok bayangan putih melayang di depan mereka. Bayangan itu bergerak dengan cepat dan lenyap di balik tembok. Bima dan Dimas merinding dan jantung mereka berdebar kencang. Dimas ingin segera meninggalkan rumah itu, tetapi Bima yang lebih pemberani, ingin melanjutkan penjelajahannya. Mereka mengikuti jejak bayangan putih itu ke sebuah ruangan yang gelap. Di dalam ruangan itu, mereka melihat sesosok pocong yang tinggi besar berdiri di sudut ruangan. Pocong itu tampak sedih dan matanya berkaca-kaca. Bima dan Dimas kaget dan ketakutan. Mereka siap-siap untuk berlari, tetapi pocong itu berbicara dengan suara serak, "Jangan takut, anak-anak. Aku tidak akan menyakiti kalian." Bima dan Dimas terdiam sejenak, mencoba mencerna suara pocong itu. Dimas masih ketakutan, tetapi Bima mulai berani untuk mendekatinya. "Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini?" tanya Bima dengan hati-hati. Pocong itu menjawab, "Aku adalah arwah Sudiro, pemilik rumah ini. Aku meninggal secara tragis karena dibunuh oleh pencuri. Arwahku terjebak di sini karena aku masih memiliki dendam yang belum terselesaikan." Bima dan Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian curhatan Sudiro. Mereka merasa kasihan kepada Sudiro dan ingin membantunya. "Apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu, Sudiro?" tanya Bima. Sudiro menceritakan bahwa pencuri yang membunuhnya masih hidup dan tinggal di desa ini. Dia ingin Bima dan Dimas membantunya menemukan pencuri itu dan membawanya ke hadapan hukum. Bima dan Dimas berjanji kepada Sudiro bahwa mereka akan membantunya. Mereka meminta Sudiro untuk memberikan informasi tentang pencuri itu, seperti ciri-ciri fisiknya dan tempat tinggalnya. Sudiro memberikan informasi yang dia butuhkan kepada Bima dan Dimas. Bima dan Dimas kemudian keluar dari rumah tua itu dan memulai pencariannya untuk menemukan pencuri itu. Namun, setelah beberapa jam mencari, Bima dan Dimas tidak menemukan pencuri itu. Mereka mulai lelah dan putus asa. Bima kemudian mengajak Dimas untuk kembali ke rumah tua itu dan menemui Sudiro lagi. Saat mereka kembali ke rumah tua itu, mereka melihat Sudiro duduk di teras dengan sebungkus rokok di tangannya. Sudiro tampak stres dan gelisah. Bima dan Dimas menghampiri Sudiro dan bertanya, "Ada apa, Sudiro? Kenapa kamu terlihat sedih?" Sudiro mengeluh kepada Bima dan Dimas tentang masalahnya. Dia mengatakan bahwa dia merasa kesepian dan bosan di rumah tua itu. Dia juga mengatakan bahwa dia rindu dengan teman-temannya dan kehidupan di dunia manusia. Bima dan Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian curhatan Sudiro. Bima kemudian memberikan ide kepada Sudiro. "Bagaimana kalau kita ngopi bareng?" tanya Bima. Sudiro terkejut dengan ide Bima. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa ngopi bareng dengan manusia.
Bima kemudian mengeluarkan kopi dan cangkir dari tasnya. Dia menuangkan kopi ke dalam cangkir dan memberikannya kepada Sudiro. Sudiro mencoba kopi yang diberikan Bima. Dia terkejut dengan rasa kopi yang nikmat. Dia tidak pernah merasakan kopi semanis itu di dunia gaib. Bima, Dimas, dan Sudiro pun mulai ngopi bareng dan menikmati suasana yang tenang sambil mencari solusi atas permasalahan Sudiro. Setelah beberapa jam ngopi, akhirnya mereka pun menemukan solusinya dan Sudiro diperintahkan untuk melaporkan kasus tersebut ke kantor polisi. Setelah solusi telah ditemukan, Sudiro berterima kasih banyak kepada Bima dan Dimas karena sudah membantu dalam menyelesaikan masalahnya. Akhirnya Sudiro pun mulai melaporkan kasus tersebut kepada polisi dan polisi itu pun mengerti bahwa arwah Sudiro membutuhkan ketenangan di alam sana, dan setelah berdiskusi lebih lama dengan Sudiro, akhirnya polisi itu pun ingin membantu dan menyelesaikan kasus tersebut. Setelah beberapa bulan kemudian, pencuri itu pun akhirnya ditangkap dan dipenjara. Akhirnya arwah Sudiro pun tenang di alam sana.